الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا محمد أحب المحبوبة وأشرف المخلوقات وأفضل الأهل الأرض والسماوات عدد الأنفاس والأوقات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Hadatul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz wa asatizah, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para asatidz yang hadir pada malam hari ini, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama akhina fillah Ki Haji Luqman Sayyadi yang biasa dipanggil Ustadz Joker. Para asatidz yang lain, Ustadz Firman, Ustadz Ripal, Ustadz Kamal, Ustadz Agus, dan juga para asatidz yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bil khusus sahibul majlis MKM, yaitu Bapak Haji Haryono. Kita doakan beliau diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan Bapak Haji Haryanto. Suka lupa Haryono teman jadinya. Ya. Pak Haji Haryanto kita doakan Bu, Pak. Disehatkan badannya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah bi taatillah, ya, dimudahkan rezekinya dan juga istiqamah untuk memimpin majelis MKM ini, insyaallah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, Jumat hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Duduk kita bersama pada malam hari ini. Setiap malam Sabtu kita mengadakan majelis di MKM ini. Ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena gerakan Allah, kalau bukan karena qadratullah, tidak akan mungkin kita
bisa duduk di majelis MKM ini. Betul apa betul? Bu, Bu, tadi mau ke majelis ini izin apa kagak Bu? Izin apa kagak Bu? Awas kalau ada ibu-ibu datang ke majelis ini nggak izin, pulang-pulang dimarahin sama suaminya. Jadi duduk kita di majelis ilmu ini semata-mata karena Allah, bukan karena diri kita yang bisa menghadirkan ke tempat ini, tapi karena izin Allah. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah atas nikmat, baik itu nikmat sehat wal afiyah, nikmat ada waktu, dan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita sekarang, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majelis Qalbul Mustafa. Dan selanjutnya kita juga berterima kasih kepada baginda Rasul. Bu, kita hadir di ini wasilah baginda Rasul. Kita tahu Islam karena Rasulullah. Maka dari itu berterima kasih kita kepada baginda Rasul. Maka dari itu sering-seringlah kita mengirim selawat kepada beliau. Maka dari itu pada malam hari ini mari kita kirimkan selawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita kirimkan kepada beliau, kita selalu mendapatkan naungan syafaat dari beliau, baik itu syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salli wa sallimna Iman Ahmad wal ali wal ashab wal ali wal ashab iman khatwa hada salli وسلمنا إمام أحمد والآل والأصحاب إمام قد هدى والآل والأصحاب إمام قد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya diminta sama Bapak Haji Haryanto untuk mengisi pengajian di majelis Qalbul Mustafa. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ini saya kutip dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Ahmad At-Ta'illah, yaitu kitab Al-Hikam. Saya ingin mengajak kepada jemaah, baik itu Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kita menggapai keajaiban Allah. Saya yakin semua kita yang hadir ini pasti pernah mengalami keajaiban yang datangnya dari Allah bagi kehidupan kita semua. Maka dari itu pada malam hari ini ada 10 langkah bagaimana cara kita mendapatkan keajaiban hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak masih hidup? Jawabannya pelan amat. Saya senang sama ibu-ibu kalau ditanya jawabnya semangat, sama kayak Yoker kalau nanya ibu-ibu semangat. Bu,
Ibu pernah nggak mendapatkan keajaiban dari Allah atau mendapatkan sesuatu yang kita tidak ketahui tapi tahu-tahu dapat? Pernah nggak Bu? Contohnya mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Pernah apa benar? Pernah nggak Bu? Ini yang disebut keajaiban Allah. Maka dari itu keajaiban itu, dalam kitab ini menyatakan keajaiban itu tidak akan terjadi pada diri seseorang kalau orang tersebut tidak mempercayai adanya keajaiban Allah. Bagaimana cara kita mempercayai adanya keajaiban Allah tersebut? Jalan menggaih, meraih keajaiban Allah itu dengan yakin kepada Allah. Maaf, mungkin selama ini kita yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini, percaya apa yang dikatakan oleh Allah. Tapi maaf, kalau hanya sekedar percaya tidak yakin dengan Allah, jangan harap keajaiban itu akan datang kepada kita. Contoh tadi rezeki yang tanpa diduga, bagaimana mau datang kepada kita? Betul apa betul? Karena ketika orang mendapatkan keajaiban dari Allah, ya, itu harus yakin dengan hakul yakin, bukan hanya sekedar percaya. Makanya saya sering sampaikan, banyak orang yang percaya kepada Allah tapi tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang dia minta kepada Allah semua hanya tidak diijabah dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar percaya. Maka dari itu keajaiban Allah itu harus kita yakini, pasti ada keajaiban Allah. Maka dari itu di sini dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita semua ada 10 langkah. Malam ini saya akan jelaskan 2 langkah saja karena waktunya dibatasi oleh Pak Haji Haryanto. Yang pertama, bagaimana cara kita meraih keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Yang pertama, bukalah semua yang masih menutupi diri kita, yang selama ini mungkin bisa jadi keajaiban itu tidak datang kepada kita sekalian karena dosa-dosa kita masih banyak. Bu, kita masih banyak dosa. Bapak apalagi dah. Sehingga ketika dosa kita masih ada di dalam diri kita, maka keajaiban Allah nggak datang kepada kita sekalian. Allah tidak buka pintu keajaibannya untuk kita sekalian. Bahkan Allah tutup itu semua. Bukan saja pintu keajaiban itu yang ditutup oleh Allah, bahkan pintu-pintu yang lain pun ditutup oleh Allah untuk kita semua. Pintu rezeki kita ditutup oleh Allah, pintu silaturahmi kita ditutup oleh Allah, ya. Dan pintu-pintu yang lain ditutup oleh Allah. Kenapa? Karena dosa kita masih banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita masih berlimpah. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, memang kalau kita masih banyak dosa, apapun yang kita minta sama Allah tidak akan diijabah oleh Allah, tidak akan dikabul oleh Allah. Maka dari itu, bagaimana solusi supaya kita terhindar dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah membuka lebar untuk kita semua bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Jadi Allah, ketika kita memiliki dosa kepada Allah, kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, berapa kali kita mohon ampun bertaubat kepada Allah setiap hari?
Bu, bu, berapa kali ibu memohon ampun kepada Allah setiap hari, setiap waktu? Benar, jangan bohong. Karena apapun yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, selalu ada dosa yang mengiringi kita semua. Maka Allah bilang tadi, kalau ingin memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, bukan taubat main-main. Nah, ini yang sering terjadi dalam diri kita semua. Kita mengentengkan, meremehkan masalah dosa yang ada di dalam diri kita semua, sehingga apa yang kita lakukan selalu ditutup oleh Allah, selalu mentok. Betul. Kemarin ada seorang jamaah saya yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, saya sudah berdoa kepada Allah siang malam, saya sudah duha, sudah tahajud, sudah hajat, tapi kok doa saya enggak terijabah juga Pak Ustaz. Permohonan saya tidak diijabah oleh Allah, permintaan saya tidak diijabah oleh Allah. Belum waktunya mungkin doa ibu diijabah oleh Allah. Koreksi diri, mungkin ibu masih banyak dosa. Mungkin di dalam diri ibu masih banyak khilaf. Maka dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taubatan nasuha setiap waktu, setiap saat. Rasulullah aja itu setiap hari beristighfar kepada Allah. Berapa banyak Rasulullah beristighfar? 100 kali istighfar dalam satu hari Rasulullah. Nah, kita beristighfar ketika kita sholat 5 waktu saja. Rasulullah udah jelas, kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah untuk memasuki surganya bighairi hisab, tanpa ada hitungan sama sekali. Tapi Rasulullah masih beristighfar kepada Allah minimal sehari 100 kali. Nah, kita bagaimana keajaiban Allah akan datang kepada kita kalau kita jangan beristighfar aja kita nggak mau? Makanya ini kata Imam Ibnu Athaillah, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita yang selama ini masih menutup turunnya keajaiban Allah itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ringan melangkahkan kaki kita untuk menjalani hidup kita di alam dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, ketika kita ingin meraih keajaiban Allah Subhanahu wa taala, belajarlah ikhlas di dalam diri kita semua. Ikhlas dalam arti kata kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Jadi kata beliau, kalau kita ingin meraih keajaiban dari Allah, belajarlah kita ikhlas dan tundukkan diri kita di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Makanya ketika kita merendahkan diri kita waktu kita saat sujud, sujud itu adalah menundukkan diri kita yang paling rendah, tapi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tahu semua, Bapak Ibu tahu persoalan ikhlas. Ikhlas tersebut gampang kita ucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Orang bilang saya ikhlas, belum tentu. Bil lisan, di mulut gampang dia ucapkan ucapan ikhlas, tapi belum tentu di hatinya dia ikhlas. Maka ketika kita ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ghairul mahdhah,
tanamkan di dalam diri kita ruhul ikhlas tersebut. Kita sholat 5 waktu, bu, Pak. Selama ini ketika Bapak melaksanakan sholat 5 waktu, Bapak melaksanakan sholat itu hanya sekedar melepas kewajiban apa kebutuhan? Saya tanya. Ayo, jawab. Pak, sholat 5 waktu itu kewajiban kita terhadap Allah apa kebutuhan kita kepada Allah? Bapak yang saya tanya bu, bukan ibu. Apa bu? Bu, Pak, jawab. Ada yang kewajiban, ada kebutuhan. Ibu sekarang. Bu, sholat yang kita laksanakan setiap hari 5 waktu itu kewajiban kita kepada Allah apa kebutuhan kita kepada Allah? Apa? Kewajiban. Baik, ibu jawab kewajiban sholat 5 waktu. Bapak kebutuhan. Nah ini kadang-kadang memang kita mengikuti apa yang dikatakan oleh fikih Islam. Memang sholat 5 waktu itu adalah kewajiban kita terhadap Allah, tapi hakikat daripada sholat 5 waktu itu adalah kita butuh dengan Allah. Betul saudara. Nah ini yang menyebabkan ruhul ikhlas kita tidak pernah kita tanam. Kadang-kadang hanya sekedar melepas kewajiban kita kepada Allah. Tapi kalau orang yang tahu sesungguhnya sholat 5 waktu itu selain kita yang melepas kewajiban kita secara hakikat kepada Allah, tapi hakikatnya kita butuh dengan Allah. Buat apa kita sholat tuang-tuangin 5 waktu tapi nggak ada ruh yang bekas di dalam diri kita semua? Ini banyak orang, coba lihat, banyak orang yang sholat 5 waktu setiap hari taat kepada Allah, tapi perilaku dan perlakuannya masih seperti itu saja, tidak ada perubahan. Betul apa betul? Betul apa betul bu? Berarti dia belum memahami makna daripada sholat tersebut, hakikat daripada sholat. Tapi kalau orang yang sudah memaknai sholat itu adalah kebutuhan dia kepada Allah, semua apa yang dia lakukan karena Allah, maka dia tidak akan berlaku tidak baik, baik itu sesama makhluknya atau sesama Allah. Makanya di sini dinyatakan keajaiban Allah akan datang ketika kita memiliki ruhul ikhlas dan menundukkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita ini gak ada apa-apanya bu di hadapan Allah. Jangan sombong ya, dengan Allah. Kita kaya seolah-olah kita yang memiliki kekayaan. Bukan. Bapak-bapak kaya seolah-olah kekayaan itu hanya milik dia. Bukan. Itu cuma titipan Allah yang bersifat sementara. Gak ada kita banggain yang kita miliki. Ketika kita memiliki harta yang berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang banyak, uang yang bermiliaran di bank, ketika itu kita miliki dan diambil oleh Allah, semuanya hilang. Artinya apa? Kita tidak memiliki apa-apa di alam dunia ini. Kita hanya meminjam dari Allah, hanya titipan sementara. Saya tanya, orang mati ada nggak bawa hartanya? Bu, ada nggak orang kampung apa nih Pak Haji? Hah? Kampung Tonggoh nih, ada nggak orang yang paling kaya di Kampung Tonggoh mati dibawa tuh hartanya? Ada nggak? Ada nggak? Dia punya Alphardnya ngantarin dia nggak ke kuburan? Ujung-ujungnya ngantar dia ambu. Nah makanya ini beliau mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana cara kita menanamkan ruhul ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita menundukkan diri kita di hadapan Allah, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas dan serendah-rendahnya kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya akan datang keajaiban Allah kepada kita sekalian. Ini langkah yang kedua. Ada 10 langkah
cara kita meraih keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin selama ini keajaiban Allah itu pasti ya dapat dan kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Ya, siapapun dia. Ya. Makanya yang paling enak kata Allah itu, siapa orang yang selalu mendapatkan keajaiban Allah dan Allah tidak tutup hijabnya ketika dia memohon dan meminta kepada Allah. Siapa mereka-mereka tersebut? Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala kulli syai'." Ini ayat sering kita dengar, betul enggak, Bu? Bu, ini ayat sering didengar enggak, Bu? Bapak sering enggak, Pak? Ini ayat sering didengar oleh kuping kita, sering dikumandangkan oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Tapi banyak orang yang mengerti dan tahu dengan ayat ini, tapi tidak banyak orang yang mengimplementasikan ayat tersebut. Apa kata Allah? "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepadaku, wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka ketika dia benar-benar takwanya kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dalam hidupnya. Bahkan Allah berikan kemudahan kepadanya. Apa yang dia ingin, apa yang dia minta kepada Allah pasti akan diijabah Allah. Syaratnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkat takwa dalam hidup orang yang beriman adalah tingkat yang paling tinggi. Bagaimana cara kita untuk mencapai tingkat takwa? Nih, majelis ini salah satu jalan untuk kita menuju ke takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jangan bosan datang ke majelisnya Pak Haji Haryanto. Insya Allah nanti akan ketemu. Selama ini mungkin ibu bapak hidupnya susah, sulit, ya, untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Tapi ketika ibu meniat rohal ikhlas datang ke majelis, insya Allah Allah buka rezeki semua. Rezekinya tadinya sempit, Allah buka. Anaknya nggak dapat kerja, Allah buka. Ya. Suaminya ya susah mencari rezeki, Allah buka. Yang penting bapak ibu sering-sering hadis ke majelis, karena majelis ilmu ya bukan sembarang majelis. Maka juga saya sampaikan, orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang yang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia duduk di Raudhah min Riyadil Jannah. Ya. Makanya sering-sering datang ke majelis. Dimanapun majelis, orang yang sering datang ke majelis ya lebih baik daripada orang yang sering datang ke mana, Bu? Ke mall. Nah, inilah mungkin dua langkah yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti yang ketiga, yang keempat, episode berikutnya ya. Episode berikutnya akan makin dahsyat ya. Bagaimana cara langkah untuk mencari keajaiban, meraih keajaiban Allah ya, yang akan kita gapai keajaiban tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu keberkahan buat hidup kita semua. Allah buka hati kita semua yang selama ini hati kita tertutup ya. Allah buka rezeki kita ya, yang selama ini mungkin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diijabah, terus semua Allah karena hijab Allah selalu ditutup. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya terus kita di majelis ini, hijab doa kita terhijab oleh Allah. Allah buka itu hijab sehingga doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam saat ini mendapatkan kesulitan dari Allah ya, Allah berikan kemudahan kesulitan tersebut. Karena Allah sesungguhnya tidak pernah memberikan kesusahan dan kesulitan kepada hambanya. Allah selalu memberikan kemudahan kepada hambanya. Yang bikin sulit, yang bikin susah itu hambanya itu sendiri. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Itulah kata Allah ya. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua ya. Ini ilmu insyaallah akan kita bawa di yaumil akhir nanti, karena ilmu inilah yang menuntun kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karmi ya Rabbi واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Kebenaran itu hak prerogatifnya Allah. Kita semua di mata Allah belum tentu benar, kecuali kebenaran itu diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Kalau ada orang yang hidup di dunia ini mengaku dirinya yang paling benar, maka dia sudah mengaku sebagai Allah. Maka dari itu saya sebagai qalilul ilmu, yang sedikit ilmu, kalau ada salah hilaf maaf ya, dilukakan.